malam Bapak Ibu. Kembali pada malam hari ini kita sebagai warga Rukun Santa Agnes melaksanakan ibadah meskipun secara online. Tetapi kita satu, hati kita satu dalam berbakti kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita ikuti ibadah ini dengan hikmat dan kita mulainya dengan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan merenungkan mengenai talenta. Yang dalam bacaan Injil dikatakan mina. Dalam kata mina. Kita merenungkan apakah talenta yang telah diberikan Tuhan kepada kita telah kita kembangkan. Apakah kita telah melaksanakan tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang setia. Namun sebelum lanjut, marilah kita akui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akui bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan kita mohon ampun kepadanya. Saya mengaku
kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang mengasihi kita mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas karunia-Mu yang berlimpah kepada kami. Terutama pada malam hari ini Engkau memperkenankan kami beribadah secara online sebagai satu keluarga rukun. Hadirlah dalam diri kami, arahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita mendengarkan bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat sungguh sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu pernah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta berdiri di surga, dan di atas tahta itu duduklah seseorang. Dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di atasnya duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dari tahta itu keluarlah kilat dan bunyi guruh menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama seperti singa, makhluk yang kedua seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Sedang makhluk yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan tanpa henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang selalu ada, dulu, kini, dan kelak. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu
di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian-pujian hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu, terimalah kekuasaan
atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, Hai hamba yang jahat, aku sudah menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin memulai renungan kita pada malam hari ini dengan sebuah cerita. Ada seorang mandor yang telah memasuki masa pensiun. Namun sebelum dia menjalani masa pensiunnya, atasannya memanggilnya dan meminta dia mengerjakan satu pekerjaan lagi, yaitu membangun sebuah rumah. Karena dia berpikir sudah seharusnya dia pensiun, kenapa masih dikasih tugas lagi membangun sebuah rumah. Dia mengerjakan pembangunan rumah ini dengan tidak begitu semangat. Asal-asalan, yang penting segera jadi. Tentu saja hasilnya adalah rumah yang bermutu rendah. Pada saat selesai, diberikanlah kunci rumah itu kepada atasan yang menyuruh dia membangun rumah. Dan atasannya berkata, ini kunci adalah untuk kamu, karena engkau sudah berbakti di perusahaan ini, dan kami memberikan hadiah pensiun Anda adalah rumah yang Anda bangun itu. Tentu saja dia sangat menyesal, karena dia mengerjakan rumah yang bermutu jelek, bermutu rendah. Padahal rumah itu untuk dirinya. Seandainya dari awal dia tahu bahwa rumah itu untuk dia, pasti dia akan mengerjakan dengan lebih bagus. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pekerjaan yang tidak dilakukan dengan penuh tanggung jawab kurang bagus hasilnya. Mari kita merenungkan lebih lanjut akan bacaan pada malam hari ini.
di mana Yesus menceritakan perumpamaan seorang bangsawan yang pergi ke tempat yang jauh dan akan dinobatkan sebagai raja. Ada orang-orang yang tidak senang dan mereka bahkan mengutus utusan kepada yang akan melantik raja ini, mengatakan dengan pesan bahwa mereka tidak mau yang ini menjadi raja atas mereka. Tetapi toh bangsawan ini tetap dilantik sebagai raja. Dan sebelum beliau berangkat, beliau menitipkan kepada 10 orang hambanya 10 mina. 10 mina pada 10 hamba. Berarti satu hamba itu mendapat 1 mina. Nah, sekembalinya dari bangsawan ini dari penobatannya sebagai raja, dia mengumpulkan hamba-hambanya. Dan ada 3 kelompok hamba di dalam perumpamaan ini. Ada hamba yang menghasilkan 10 mina. Dan kepada hamba ini diberikan kekuasaan atas 10 kota. Ada hamba yang menghasilkan 5 mina. Dan hamba ini mendapat kekuasaan atas 5 kota. Ada yang tidak menghasilkan, hamba yang tidak menghasilkan dan mengembalikan 1 mina yang telah diberikan kepadanya. Jadi ada 3 kelompok yang menghasilkan 10 kali lipat, ada yang menghasilkan 5 kali lipat, tetapi sayangnya ada yang tidak menghasilkan apa-apa dan hanya mengembalikan modalnya saja. Kalau kita baca lebih lanjut, hamba ini mendapat hukuman. Saya jadi berpikir, kenapa mereka harus menjalankan? Ya karena mereka hamba, harus menuruti perintah tuannya. Tuannya memberi perintah untuk berdagang dan dikasih modal berapapun hasilnya harus dikembalikan kepada bangsawan tersebut. Nah, pelajaran apa yang dapat kita petik dari permenungan kita malam hari ini? Pertama, adanya kepercayaan dari bangsawan kepada para hambanya. Dia memberi kepercayaan kepada hambanya untuk menjalankan mina, untuk menghasilkan. Bisa saja bangsawan itu memberi kepercayaan kepada usahawan, kepada orang lain, tapi kepada hambanya justru dia memberikan kepercayaan, bukan kepada orang luar. Dan yang kedua yang dapat kita petik adalah kepatuhan. Hamba-hamba itu harusnya patuh, diberi kepercayaan, harusnya tidak mengecewakan. Dan 2 kelompok hamba yang pertama yang berhasil menghasilkan 10 mina dan 5 mina, mereka menjalankan dengan patuh dan bertanggung jawab. Sedangkan yang ketiga tidak, malah dia hanya mengembalikan modalnya saja. Nah, perumpamaan uang mina ini menggambarkan bahwa setiap orang percaya yang telah diselamatkan memiliki tanggung jawab untuk menggunakan apa yang Allah karuniakan kepadanya dengan setia, dengan patuh. Masing-masing kita telah dikaruniai kesempatan, waktu, perlengkapan untuk hidup bagi Kristus melalui tindakan kemurahan, doa, persembahan, dan banyak cara lain lagi. Barang siapa setia dalam pelayanan bagi Tuhan dan telah mengambil bagian
dalam bebannya di bumi ini akan diberi pahala dengan berlimpah dalam kerajaan yang akan datang. Bahkan mereka akan dikaruniai tugas yang lebih besar, yang seperti tadi menghasilkan 10 mina, dipercayakan 10 kota. Bayangin, seorang hamba tiba-tiba diberi kekuasaan 10 buah kota. Seorang hamba tiba-tiba dikasih kekuasaan atas 5 kota. 1 kota aja sudah bersyukur, apalagi sampai 5 bahkan 10 kota. Itu bagi hamba-hamba yang setia, patuh, dan menghasilkan. Mereka yang tingkat kesetiaannya lebih rendah akan menerima kedudukan dan tanggung jawab yang lebih kecil. Apa refleksi bagi kita pada malam hari ini? Apakah kita sudah menyadari talenta apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita? Dan apakah kita sudah mengembangkannya dengan kepatuhan kepada Tuhan? Dan kita akan mempertanggungjawabkan semuanya itu. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Ya Bapa, berkatilah paroki kami, umat, dan para pastor kami. Berikan para pastor kami kesehatan yang baik, agar mereka dapat memberikan pelayanan dan tuntunan bagi kami umat-Mu, sehingga kami menjadi satu umat yang senantiasa rukun satu sama lain. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga para penderita atau orang yang saat ini sedang dalam keadaan sakit dapat Kau anugerahi kesembuhan. Teristimewa umat di rukun kami yang sudah lama menderita penyakit badan. Kami ingat akan Ibu Leni Wicahyo dan Jennifer Stefani Mamento. Berikanlah mereka kesembuhan. Berikan mereka kekuatan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dampingilah kami agar kami senantiasa ingat akan tugas kami untuk mengembangkan talenta yang telah kami terima daripada-Mu. Semoga talenta yang dipercayakan kepada kami menghasilkan buah demi kemuliaan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur kepada-Mu bersama keluarga Bapak Yopi Datu Ciang. Kiranya berkat-berkat-Mu yang senantiasa menyertai keluarga ini, terutama Engkau menganugerahi mereka dengan kesehatan baik dan pekerjaan yang lancar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami dalam ibadah rukun malam ini. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Semoga firman yang kami dengar pada malam hari ini dapat terus berdiam dalam hati kami dan dapat kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantulah kami untuk senantiasa mengembangkan talenta yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Engkaulah Allah yang berkuasa bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, tibalah kita pada penghujung acara ibadah kita pada malam hari ini. Marilah kita mohon berkat. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Santa Agnes, doakanlah kami. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita tutup dengan lagu penutup.